17 terdakwa kasus kematian Prada Lukinamo pemirsa dituntut hukuman 9 dan 6 tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer. Keluarga korban sambut baik tuntutan pemecatan seluruh terdakwa. Pidana pokok penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer JKT Angkatan Darat. Tuntutan 17 terdakwa kasus penganiayaan hingga menewaskan Prada Lukinamo dibacakan Auditor Militer Mayor Wasinton Marpaung pada sidang lanjutan kasus Prada Luki Saputra Namo di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu siang. Dalam tuntutannya, dua perwira Letda Infantri Made Juni Artadana dan Letda Infantri Ahmad Torik Alkindi Singajuru dijatuhi pidana pokok 9 tahun penjara serta dipecat dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat. Sementara 15 terdakwa lainnya mulai dari Bintara hingga Tamtama dituntut pidana pokok 6 tahun penjara dan pemecatan dari Dinas Militer. Setelah mendengar tuntutan, para terdakwa berkonsultasi dengan penasihat hukum dan menyatakan menerima tuntutan tersebut. Pembelaan atau nota keberatan akan diajukan pada sidang pekan depan. Keluarga korban menyambut baik tuntutan pemecatan seluruh terdakwa. Tiap-tiap terdakwa sudah dikenakan tuntutan, ada yang 6 tahun, ada yang 9 tahun, dan hukuman tambahannya pemecatan. Kami bersyukur, kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik buat kami, karena kami punya harapan semuanya harus dipecat. Sidang untuk berkas kedua dengan 17 terdakwa ini akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan. Sementara berkas pertama dan berkas ketiga akan menjalani sidang pembacaan tuntutan pada Kamis besok. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja tambang batu kapur di Tuban, Jawa Timur terperosok hingga nyaris terjun ke jurang. Korban berhasil diselamatkan 2 rekannya. Detik-detik penyelamatan seorang pekerja tambang batu kapur di Tuban, Jawa Timur yang bergelantungan di dinding tembok curam berlangsung dramatis. 2 rekan korban berupaya mengevakuasi dengan alat bantuan yang muncul dari atas tebing. Sebelumnya, korban diduga terpeleset anak tangga yang licin setelah diguyur hujan. Korban kemudian berhasil dievakuasi dengan selamat menggunakan alat bantuan. Tim DVI Polri berhasil melakukan pemeriksaan ke seluruh jenazah korban kebakaran di perusahaan drone Kemayoran, Jakarta. Pemirsa, tim DVI Polri telah kembali mengidentifikasi 12 dari total 22 jenazah korban kebakaran gedung Tera Drone. Identifikasi dapat dilakukan cepat karena semua jenazah dalam kondisi utuh. Usai teridentifikasi, 22 jenazah korban kebakaran sudah diambil oleh pihak keluarga. Sampai dengan sore hari ini, Rabu tanggal 10 Desember 2025, pukul 16.53, tim DVI yang terdiri dari Biro Dokpol, Pusdokes Polri, Biro Lab Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Bidokes Polda Metro Jaya, Iden Polda Metro Jaya, Forensik FKUI, Forensik Odontologi UI telah menyelesaikan seluruh pemeriksaan terhadap 22 kantong jenazah. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini mencapai 22 orang. Dan pada pukul 15.30 tadi kami sudah melaksanakan rekonsiliasi yang ketiga untuk menentukan identitas korban dan memutuskan ada 12 jenazah telah kembali dan berhasil kita identifikasi.
Di tahap 1 kemarin malam ada 3, tahap 2 tadi pagi ada 7, dan untuk sore ini ada 12, totalnya 22. Muhammad Ariel Budiman, pemirsa, salah satu korban jiwa dalam kebakaran gedung Teratron di Kemayoran, Jakarta Pusat, dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Puluhan pelayat yang terdiri dari pihak keluarga dan kerabat korban turut mengantarkan Ariel ke tempat peristirahatan terakhirnya. Setelah disemayamkan di rumah duka di Jalan Bangka 8, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Muhammad Ariel Budiman, salah satu korban jiwa dalam kebakaran gedung Teratron di Kemayoran, Jakarta Pusat, dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Puluhan pelayat yang terdiri dari pihak keluarga dan kerabat korban turut mengantarkan Ariel ke tempat peristirahatan terakhirnya. Paman almarhum mengatakan Ariel sudah 1 tahun bekerja sebagai staf keuangan. Sementara itu, pemirsa, korban Atiniah Isnaini Rashidah dimakamkan di TPU Kebonpala, Jakarta. Ayah korban mengatakan Atiniah Isnaini Rashidah adalah mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri yang baru 1 bulan magang di perusahaan Teratron. Ayah korban juga mengatakan Atiniah selalu minta dijemput jika pulang kantor. Namun, pada hari kejadian, orang tua tak menerima kabar. Keluarga mengetahui kebakaran kantor tempat magang korban dari media sosial. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku akan menanggung seluruh biaya korban kebakaran gedung Teratron, salah satunya biaya pemakaman korban. Pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagian nanti akan dirujuk, dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Ya, orang tua korban kebakaran gedung Teratron akan minta tanggung jawab ke perusahaan atas kematian anaknya, pemirsa. Pihak gedung dianggap lalai karena tak ada sistem keselamatan kerja di gedung Teratron tersebut. Nggak nyampe. Itulah nggak habis pikir. Gimana Rehan meregang nyawanya gitu loh. Kena asap lantai itu. Tangis seorang ibu dari salah satu korban pecah saat mengetahui anaknya meninggal dalam insiden kebakaran gedung Teratron, Jakarta. Ibu korban, Mimi Andriani Nasution, mengatakan pertama kali mendapat informasi anaknya menjadi salah satu korban dari HRD. Mimi menyebut anaknya bekerja di gedung Teratron lantai 5. Mimi menyesalkan anaknya yang baru bekerja ini harus meninggal karena terjebak di gedung dan kehabisan oksigen. Ibu dari korban Raihan ini akan minta pertanggungjawaban terkait keselamatan kerja di gedung tersebut. Nah, pertanyaan saya itu tangga daruratnya di mana? Akses pintunya itu kan mati gitu. Mungkin di rumah sakit. Saya akan ini urusan ini selesai, saya mau minta pertanggungjawaban sama Teratronnya, pemilik gedungnya. Itu juga mungkin ada nanti dengan pihak-pihak keluarga yang lain untuk menuntut dan mempertanyakan. Oh, itu udah pasti. Ya emang sih ini udah takdirnya Allah ya. Kalau kita orang Islam pasti kan bilang ini udah takdir, emang udah jalannya. Tapi saya sebagai ibunya, saya nggak terima dong keselamatan kerjanya nggak ada sama sekali di situ. Kebakaran gedung Teratron terjadi pada Selasa. 22 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Seluruh jenazah korban telah teridentifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan.